Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga diberi kelancaran rezekinya, diberi kesehatan bagi kita semua. Jadi ini kita mau Avanza lama ya, untuk Avanza lama. Nah ini kalau untuk Avanza yang baru, untuk Avanza baru itu soknya ini kecil ya. Jadi tatakan soknya ini kecil, pernya ini kecil. Nah, pernya ini kecil. Kalau yang besar, kalau ini kan yang besar. Nanti di video-video saya itu ada. Kalau untuk shockbreakernya Avanza yang new sama yang di 2013-14 itu ada. Ini yang Avanza lama. Nah, jadi Avanza lama itu katakan shocknya ini besar. Nah, jadi ini kita mau review itu penyakitnya mobil Avanza lama. Jadi untuk mayoritas kan untuk Avanza lama itu biasanya keluhan customer saya itu limbung. Mas, mobilnya itu kalau di tol itu kecepatan 110 kok disalip truk apa mobil yang besar-besar kok limbung yo Mas. Nah itu keluhannya di sini, di shockbreakernya ini. Memang untuk Avanza yang lama-lama ini dibuat harian itu empuk sekali, empuk. Soalnya shocknya ini tipe oli, empuk dibanding yang ras Terios ya, itu lebih lembut ini suspensinya. Tapi kalau dibuat kecepatan tinggi ya pasti limbung ini. Nah jadi ini jadi mobilnya ini gemblodak banget. Ini kita mau sepil kerusakan satu-satu. Jadi untuk pengguna mobil Avanza yang nggak tahu penyakitnya, oh Mas ini udah saya ganti. Soalnya ini penyakitnya gaib, jadi nggak kelihatan tapi bunyi ya. Ayo. Nah, jadi ini kita mau servis yang jelas satu kaki-kaki ya. Untuk kaki-kakinya ini udah lemah banget. Yang kedua kita ganti kampas rem, udah tipis. Yang ketiga ini karet stabilizer. Ini untuk Avanza Xenia Terios ras itu sering banget rusak oblak. Terus sama busing arem. Nah ini kita sepilkan busing arem ya. Ini Mas, kenapa busing aremnya sering jebol? Nah, itu ini nah jadi ini ya busingnya ini udah jebol, kelihatan ya. Nah ini busing aremnya jebol kanan kiri ini. Busing aremnya jebol kanan kiri. Nah, kelihatan ya. Ini kita yang jelas nanti ganti busing arem sekalian. Setelah kita ganti busing arem, shockbreakernya ini loh. Ya, penyakitnya itu di shockbreaker ini. Jadi shockbreaker ini nggak bocor sama sekali. Kan ini tipe oli ya, ditekan ya nggak mau balik. Tapi ini dalemannya itu kendor. Oh, kendor. Iya, kendor. Jadi untuk pengecekannya itu gini. Shockbreaker kita lepas, lalu kita injek. Nah ini kita tekan tarik gini. Nah lalu kita pegang di asnya ini. Kalau di asnya ini ceduk. Nah itu pasti posisi klep bawah itu kendor. Nah, itu ya. Jadi tuh pengecekannya shockbreaker itu gini. Satu diinjek, lalu yang atas itu ditarik, ditekan gitu.
Nah, itu ada jedanya enggak? Nah, tapi kalau ini ada jedanya ya, ini ada jedanya, nanti kita bongkar, kita sepil sekalian. Jadi biar kelihatan real atau enggaknya gitu. Kita pasti pembongkaran itu real semua. Lah, kita sama ganti ini. Ganti boot stopper shockbreakernya ini fatal banget. Memang karetnya kayak gini, karet dibiarin aja, besok-besok jangan mas, nanti kalau posisi shockbreaker naik, boot stoppernya ini turun, boot stopper shock ini turun. Lah gini, jadi debu kotoran-kotoran itu nempel di asnya ini. Kalau nempel di asnya, waktu naik turun masuk ke seal. Nah, jadi masuk ke sealnya ini nanti menyebabkan shockbreakernya bocor. Gitu ya, menyebabkan shockbreakernya bocor. Jadi untuk stopper shock itu harus perlu diperhatikan banget. Oke. Asnya nanti juga bisa blaret-blaret. Kalau blaret-blaret ya nggak bisa diservis kalau di saya kayak gitu. Oke, terus yang kedua itu ciri-ciri shockbreakernya yang saya sebutin tadi, kelepnya kendor itu ciri-cirinya waktu dipakai di jalan aspal yang gelombang sama jalan papeng blok itu, di bagian kiri atas itu duduk gitu ya, duduk bunyinya itu mantul, duduk gitu, duduk itu langsung bisa dicek di bagian shockbreakernya. Nah, ini tapi juga kalau yang Avanza saya pakai power steering, ini kan pakai power steering. Ini pakai power steering, itu yang sering kena itu dari kolom setirnya. Ini tadi alhamdulillah kolom setir aman. Tapi ini untuk mobil Avanza ya, mobil Avanza. Untuk yang power steering, ini yang pakai power steering ya. Ini kolom setirnya ini pasti sering kena. Pasti sering kena. Terus cara lihatnya gimana mas waktu kena? Jadi waktu di rel kereta itu biasanya sih kalau lewat rel kereta di setir ini gredeg gitu, gredeg. Nah, itu ini kolom setirnya udah oblak, asnya di dalam itu udah oblak, jadi kadang kita servis. Nah itu dari kolom setir ya, kolom setir. Nah ini tadi juga sudah saya lepas semua, sudah dilepas ini ya. Nah ini busi ngarem, cara kerjanya gimana toh mas, kok harus diganti ya? Ini pertanyaan yang bagus sebenarnya kayak gitu. Busi ngarem ini peredam shockbreaker mas, jadi peredam ayunan. Nah, ya ini kalau jebol ya nanti ngerdepnya kurang, yang jelas nggak bisa sporing, soalnya geser-geser. Kalau udah jebol itu geser-geser. Nah, terus kok busi ngaremnya jebol itu penyebabnya dari mana mas? Nah itu juga pertanyaan yang masuk. Nah ini saya jelasin untuk shockbreaker yang pakai oli ya. Ini yang pakai oli kan tekanannya ke bawah itu nggak kayak yang sistem gas. Kalau sistem gas kan ditekan agak berat. Kalau ini kan nggak berat ditekan. Nah itu jadi waktu mobil ngayun itu bebannya tumpuan itu sebagian di sini. Makanya ini cepet jebol. Untuk yang 2014 ke atas kan jarang. Soalnya untuk 2014 ke atas itu udah sistem gas. Nah itu. Kalau beban tumpuannya di shockbreaker, nah ini cuma ngeredem aja ya, insya Allah awet. Nah, ini kanan kiri udah kita bongkar. Nah, ini nanti kita mau servis shockbreakernya ini, kita pakai yang sistem 2014 ke atas. Jadi kita buat gas tapi nggak full gas ya, jadi semi oli semi gas kayak gitu. Untuk yang bagian belakang yang gembledak itu cuma ini
karet stud bar. Nah ini karet stud barnya perlu diganti. Itu yang bagian belakang aja. Oke, cukup. Ini kita mau video shockbreaker, kita servis shockbreaker ya. Udah saya review semua. Kalau mau tanya-tanya ya silahkan langsung WA bisa. Mau beli spare part langsung ke checkout Shopee juga bisa. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya. Cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku hitam.